Aku ajarin sama anakku kalau dijahatin di sekolah, jahatin balik. Asal jangan duluan gitu. Astaga, gimana itu nangkepinnya? Ya lagi teman-teman. Ya tadi banyak buku-buku yang dibuat oleh iblis. Menarik, seolah-olah baik, seolah-olah itu bagus. Tapi kan bukan kebenaran firman Tuhan. Di mana kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kalau orang lain berbuat jahat padamu, engkau jahati balik, teman-teman. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Jadi ya sekalipun yang ngomong itu orang Kristen, sekalipun yang ngomong itu katanya orang yang kenal Tuhan, ya uji segala sesuatu, peganglah yang baik, teman-teman. Nah, semua yang saya katakan kepada teman-teman, uji, pegang yang baik. Nah, itu yang selalu saya katakan, pegang yang baik, teman-teman. Kalau menurut teman-teman, semua yang saya ajarkan, semua yang saya bagikan, itu sesat, nggak benar, ya udah nggak usah simpan, nggak usah pusing kan. Nggak usah didengar, tinggal left teman-teman, nggak usah didengar. Capek-capek teman-teman dari jam 4 pagi di sini sampai jam 7.30 mendengarkan celotehan saya yang tidak benar ini teman-teman. Ngapain gitu loh. Nah, tapi kalau teman-teman menganggap pendidikan Tuhan itu berharga, bernilai, catat, renungkan, uji. Nah, praktekkan teman-teman. Nah, ubah pemikiran kita, perasaan kita, kehendak kita yang korup ini, yang jahat ini. Ubah menjadi pemikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Wong Yesus disalibkan aja, jelas-jelas dia nggak ngelakuin salah apapun. Dia bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, siapa sih kita? Ya sekalipun yang ngomong itu orang Kristen, sekalipun yang ngomong itu pendeta, ya jangan ditelan bulat-bulat teman-teman. Ya kita jadinya nggak mendidik anak kita dalam roh dan kebenaran. Kita nggak mendidik anak kita dalam kebenaran Tuhan teman-teman. Ya bisa jadi ya anak kita bisa jadi jauh lebih jahat ketimbang anak orang lain teman-teman. Ya jangan seperti itu teman-teman. Tapi ya didiklah mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, doa, minta Roh Kudus, saya harus didik anak saya gimana ya? Ini anak yang engkau percayakan, yang engkau titipkan kepada aku Tuhan. Ya, aku mau belajar daripadamu Tuhan. Ajari saya bagaimana saya mendidik anak saya. Ya, sekalipun saya belum punya anak teman-teman. Tapi ya cara yang sama ketika saya konselingin orang lain. Sekalipun mereka berkeluarga, sekalipun mereka jatuh dalam masalah tertentu, dalam perceraian, dalam mungkin narkoba, dalam LGBT dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, engkau nggak harus jatuh di lubang yang sama untuk bisa ngajari orang lain. Banyak tipu daya muslihat iblis. Engkau belum pernah Mike ngerasain yang saya rasakan. Engkau tidak pernah tahu rasanya diselingkuhi, diceraikan, begini begitu. Saya jatuh dalam narkoba, engkau tidak tahu rasanya. Ya, nggak harus dokter jantung itu nggak harus sakit jantung.